Dapat Pak David, sebenarnya kalau kita lihat soal pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi angkanya sudah berkali-kali disebutkan oleh pemerintah bahwa ini merupakan angka yang fantastis dan kedepannya akan menjanjikan. Tapi apakah memang perkembangan bisnis di digitalisasi ini sudah berpengaruh, sudah terasa di bisnis kawasan industri? Ya Mbak Dina, jadi melesatnya ekonomi digital di Indonesia itu mempercepat transformasi digital. Transformasi digital dengan penggunaan teknologi terkini, big data analytics, blockchain, kemudian dengan kecerdasan buatan, itu sudah mengakselerasi, membuka dimensi yang tadinya bisnis belum bisa masuk ke sana. Jadi itu merubah dari bisnis model, financial model maupun operational model yang membuka banyak peluang, sangat banyak peluang bagi bisnis-bisnis yang tradisional yang sekarang diwariskan. Tidak hanya itu, tapi juga peningkatan ekonomi digital, dalam hal ini transformasi digital, juga membuat kita mampu untuk masuk ke dalam kancah global maupun masuk dalam rantai pasok global. Dan yang terakhir, saya pikir transformasi digital dan melesatnya ekonomi digital itu juga membuka sektor-sektor baru seperti financial technology, education technology, health technology, dan sebagainya. Oke, baik. Pak David, ini saya mewakili pemirsa CNBC Indonesia. Mungkin bisa mengatakan bahwa kalau kawasan ekonomi khusus kita sudah familiar, tapi kalau kawasan ekonomi khusus ekonomi digital begitu kita masih belum familiar. Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya kalau di KEK Singhasari sendiri ada industri apa saja, Pak? Ya, terima kasih. Sekarang sedang pemerintah mengamanahkan ada 4 kegiatan utama dalam KEK Singhasari. Yang pertama pariwisata, yang kedua riset, pengembangan teknologi dan ekonomi digital. Yang ketiga itu pendidikan, dan yang keempat itu industri kreatif. Kelihatannya ini terpisah Mbak Dina, tapi sebenarnya bukan 4 hal yang terpisah menjadi klaster. Tetapi ini sebenarnya satu rajutan, di mana 4 hal ini bisa membuat suatu play space, satu tempat ekosistem yang memadai, tentunya bagi digital talent maupun millennial talent yang berkecimpung dalam sektor-sektor ini. Jadi di dalam kawasan digital ini kita paling nggak menganut ada 4 pilar. Yang pertama itu economic incentive maupun regulasi pemerintah. Ini sudah sangat diuntungkan dengan adanya KEK dan dengan semua insentif yang sangat ultimate. Yang kedua kita bicara infrastruktur. Nah terima kasih juga karena ini di Jawa, maka infrastruktur internet berkecepatan tinggi juga sudah tersedia di sana. Yang ketiga kita bicara masalah pendidikan. Nah ini juga berterima kasih pemerintah mendukung sekali sehingga di Malang sendiri itu dikelilingi dengan puluhan perguruan tinggi, dikelilingi dengan berbagai macam secondary vocational schools, SMK-SMK yang hebat. Dan di dalam kawasan sendiri kita akan menghadirkan beberapa lompatan-lompatan di bidang pendidikan, sehingga akan ada perguruan tinggi luar negeri dari QS50, yang pertama dari Inggris akan hadir. Yang kedua kita juga akan punya sistem vocational yang sangat kuat. Kemarin kami baru bersama dengan Dewan Nasional juga ke Australia untuk mengadopsi itu. Dan yang ketiga kita juga akan mengedepankan masalah education technology. Jadi yang keempat adalah effective innovation system. Jadi semua ini tidak berdiri sendiri tapi harus ada sebuah proses di mana aliran informasi maupun aliran proses bisnis itu mengalir secara inovatif dengan baik di dalam kawasan ini. Oke, baik. Dari sejumlah sektor yang tadi Pak David sebutkan, mungkin kalau kita tarik kaitannya dengan kawasan ekonomi khusus begitu ya, sektor apa sih Pak yang demand-nya atau yang mengajukan permintaan ini paling tinggi terhadap kawasan industri mungkin di KEK Singhasari sendiri? Ya Mbak Dina, kalau digital sendiri itu yang pertama yang pasti computing. Jadi kita akan membuka Desember ini akan ada 200 plus software developer yang akan berpindah masuk dalam kawasan. Ini computing, coding factory. Yang kedua kita punya konten, itu kita punya animation and film factory. Jadi filmmaker, animator-animator yang handal di Indonesia ini akan berada di satu tempat. Kurang lebih kita sekarang ada 15 studio dengan 300 plus animator yang handal. Kemudian commerce, jadi saya pikir sektor-sektor legacy yang sudah berjalan ini dengan agenda e-commerce dan berpihak kepada ekonomi domestik itu akan berada juga di dalam KEK Singhasari.
Oke, baik. Mungkin boleh dielaborasikan sedikit mengenai profil dari kawasan ekonomi khusus yang bergerak di ekonomi digital ini sendiri ya Pak David. Sebenarnya apa sih yang membedakan kawasan industri khusus ekonomi digital dengan kawasan industri jenis lainnya atau pada umumnya yang tentu saja berkaitan dengan tantangan yang berbeda begitu Pak David? Iya. Saya kira semangatnya sama, manufacturing itu downstreaming. Jadi kita menghilirisasi dan sensitivitasnya adalah nilai tambah. Berapa sih nilai tambah dalam value chain secara global? Untuk memberikan contoh, Mbak Dina, kita ini sudah mengerjakan seri-seri animasi kelas dunia yang sudah diproduksi secara global IP. Tapi karena subkontraktornya itu bisa kedua, ketiga, keempat baru turun ke anak-anak di kawasan kami, maka sebenarnya kalau kami ukur pricing yang ada di teman-teman dan pricing yang sejujurnya atau sejatinya sudah berada di global, itu kira-kira bisa 10-15 kali. Jadi sebenarnya semangat daripada kawasan industri bidang digital itu selalu mendownstreaming. Yang pertama tadi mencarikan pasar-pasar global sehingga kami rajin untuk ke UK, ke US, ke Singapura untuk membuka peluang-peluang pasar berkolaborasi dengan partner-partner kita di luar negeri. Yang kedua adalah masalah investment. Kita sangat tertinggal di dalam investasi kita, animo investasi dan kendaraan-kendaraan investasi untuk masuk ke dalam peluang-peluang bisnis digital dalam ini konten. Jadi kita saat ini juga mengembangkan di beberapa negara sahabat juga membuka peluang-peluang bersama partner untuk bisa mengko-invest. Sehingga yang kita produksi tidak lagi konten tidak hanya hyperlokal, tapi kita buat konten-konten yang nuansanya global sehingga licensingnya pun bisa kita laksanakan secara internasional. Oke, baik. Kalau kita bicara soal kawasan industri seperti yang sudah Pak David sebutkan bahwa memang sangat berkaitan erat sama yang namanya upaya-upaya untuk menarik investor. Pertanyaan saya sebelum kita masuk ke minat investor itu sebenarnya sudah berapa jauh, tapi pertanyaan saya lebih ke kalau tadi Pak David menyebutkan bahwa sektor-sektor yang bergerak di kawasan ekonomi khusus di Singhasari sendiri ini kan sangat mengandalkan kualitas internet, jaringan internet. Kita tahu bahwa pemerintah sudah menyebutkan kalau area jangkauan internet memang sudah di angka 90%-an lebih begitu, hampir 100%. Tapi kalau kita bicara soal kualitas, kita harus mengakui bahwa realitasnya kita masih belum bisa bersaing terutama dengan negara-negara maju yang sudah Pak David sebutkan tadi. Kira-kira bagaimana dari KEK Singhasari sendiri menghadapi, mungkin bisa digolongkan sebagai tantangan di Indonesia ini? Ya saat ini infrastruktur broadband kecepatan tinggi sudah cukup baik, walaupun masih perlu pengembangan karena kalau kita benchmark ke beberapa kawasan lain di luar negeri, saya pikir kecepatannya masih memang kurang. Dan memang kecepatan dan reliability daripada infrastruktur seperti listrik dan broadband berkecepatan tinggi is key. Karena ketika kita mengakses manufacturing kita itu prosesnya dilakukan secara cloud. Jadi bagaimana secepat dan reliable koneksi kita itu saya pikir sesuatu PR yang perlu memang kita percepat Mbak Dina. Dan sangat bersyukur kalau di dalam kawasan berarti pemerintah tidak perlu menyelesaikan seluruh problematika itu selalu meluas. Berarti untuk konsentrasi pekerjaan-pekerjaan digital maupun studio-studio tersebut, pemerintah bisa melaksanakannya di dalam area yang cukup